Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 atau tema 4B. Silahkan anak-anak siapkan buku dan juga alat tulisnya. Oke, kalau anak-anak sudah menyiapkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sekarang kita akan belajar tematik tema 2 atau tema 4B. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, Bunda akan mengecek semangatnya anak-anak terlebih dahulu. Bunda punya tepuk, namanya tepuk belajar. Kita lakukan bersama-sama ya. Sudah siap? Oke, kita mulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk belajar. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan sesama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang serta gembira. Oke, bagaimana anak-anak sudah tambah bersemangat? Oke, kalau anak-anak sudah tambah bersemangat, setelah ini silakan anak-anak simak video pembelajaran dari Bunda berikut ini. Baik anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks petunjuk dan juga hak serta kewajiban. Silakan anak-anak siapkan buku tematik 4B. Kalau sudah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu teks petunjuk? Ataukah anak-anak pernah melihat teks petunjuk? Ya, kali ini kita akan membahas teks petunjuk. Oke, teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan tentang proses membuat atau menggunakan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk adalah menjelaskan cara penggunaan atau pembuatan sesuatu. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Oke, kalau anak-anak sudah paham, kita lanjut ke teks petunjuk. Nah, teks petunjuk menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, teks petunjuk disajikan secara berurutan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Jadi, dalam membuat teks petunjuk, anak-anak harus mengingat 3 hal tersebut. Kincir angin kertas. Nah, alat dan bahan yang disediakan adalah kertas origami, gunting, paku payung, stapler, dan sedotan atau batang kayu. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu lipatlah kertas di bagian diagonal-diagonalnya. Selanjutnya, pada bagian tengah pertemuan diagonal, buatlah lubang kecil sebagai sumbunya. Langkah yang ketiga yaitu, potonglah kertas menurut garis diagonal yang telah kamu buat dengan gunting. Potonglah hingga setengahnya atau mendekati lubang kecil. Langkah yang keempat yaitu, tekuklah bagian yang telah digunting ke arah sumbu dan rekatkan menggunakan stapler. Kemudian tusukkan paku payung di bagian sumbu. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu, tempelkan sedotan di belakang kincir menggunakan paku payung. Kincir anginmu kini sudah siap untuk dimainkan. Tiuplah kincir anginmu. Berikut adalah petunjuk cara membuat kincir angin dari kertas. Selanjutnya yaitu petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Nah, ada beberapa cara agar kita aman dalam menggunakan listrik. Yang pertama yaitu menyalakan atau mematikan listrik dengan tubuh yang kering. Yang kedua yaitu tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mematikan listrik setelah tidak digunakan. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham tentang teks petunjuk? Selanjutnya yaitu poster. Poster adalah karya seni yang berisi ajakan atau arahan dengan disertai gambar. Dalam membuat poster, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menggunakan kalimat singkat dan jelas. Yang kedua, menggunakan warna yang cerah. Dan yang ketiga, menggunakan gambar dan tulisan sesuai tema. Anak-anak sudah paham ya? Oke, kalau anak-anak sudah paham, kita lihat contoh poster berikut ini. Berikut ini adalah poster tentang hemat energi. Anak-anak bisa membuka buku halaman 62. Dari poster berikut ini, kita mendapatkan beberapa informasi. Informasi yang pertama, ketika siang hari hendaknya kita mematikan lampu dan menggunakan sinar matahari sebagai pencahayaan. Yang kedua, menggunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Selanjutnya,
mematikan listrik yang tidak digunakan. Yang terakhir, tutuplah keran air dengan rapat saat tidak digunakan. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang poster? Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban. Kita akan mencari tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, yang pertama, kita cari tahu dulu, apa itu hak? Apakah anak-anak tahu? Jadi, hak adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita wajib menghemat penggunaan energi dan juga wajib menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Sekarang kita akan mencari tahu pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan menghemat energi. Kewajiban yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mematikan listrik jika tidak digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan kendaraan hemat energi atau sepeda. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang terakhir yaitu menggunakan sinar matahari saat siang hari. Berikut adalah kewajiban kita terkait dengan menghemat energi. Selain kewajiban, kita juga memiliki hak untuk memperoleh sesuatu. Apa saja itu? Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hak memperoleh udara segar. Yang kedua, hak tubuh yang sehat. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk mandi, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham tentang materi hari ini? Kita sudah belajar tentang teks petunjuk dan juga hak serta kewajiban. Setelah ini silakan anak-anak mengerjakan tantangan dari Bunda, yaitu mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Baik, bagaimana anak-anak materi hari ini? Mudah sekali bukan? Kita hari ini sudah belajar tentang dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang teks petunjuk, yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Anak-anak sudah paham? Oke, kalau anak-anak sudah paham, setelah ini silakan mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Bunda yakin anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena di Teladan semua anak itu hebat. Oke, Bunda cukupkan untuk materi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Natatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda akan cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.